Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kelas ini akhirnya ketemu warahmatullahi wabarakatuh. di kelas yang baru, di kelas Design Thinking. By the way, itu yang bikin nama judul grup itu desainnya karena bahasa Inggris itu pakai IGN, bukan desain pakai AIN. Nanti diedit. Oke. Ini gimana? Sudah melihat nilai dari untuk bahasa rupa? Belum tahu Bu nilainya. Oh, belum tahu. Belum tahu, Bu. Oh, belum keluar. Belum keluar, Kak, Bu. Untuk yang Iya, belum. yang lainnya gimana? Untuk yang matkul lainnya udah keluar? Sama juga. Oh, sama. Semua belum keluar. Oke lah, kalau gitu sampai nanti bisa ngelihat itunya apa namanya, semoga segera bisa ngeliat nilainya. Oke. Di perkuliahan yang baru lagi ini lagi-lagi kita cuma 2 SKS ya, cuma 1 jam, tapi mudah-mudahan nanti saya disampaikan, maaf ya ngomongnya agak belibet. Nanti untuk kedepannya itu kita nanti akan ada tugas kelompok lagi untuk mempermudah penilaian sama revisian, karena di kelas ini kan orangnya banyak kali, ada 32 orang, bahkan mungkin akan lebih dari ini. Jadi nanti kan akan berkelompok lagi. Kalau saya sih berharap kelompoknya tolong berbeda dari yang kemarin supaya dirotasi, kalian juga punya pengalaman untuk kerjasama dengan teman kalian yang lainnya gitu. Oke. Untuk kali ini kita akan ngomongin masalah design thinking. Design thinking adalah daripada ngomongin design thinking, kita ngomongin ke pola berpikir desain. Pola berpikir desain. Kalau teman-teman punya bayangan di sini bakal gimana perkuliahannya? Dari judulnya aja. Design thinking, berpikir mendesain atau pola berpikir desain. Teman-teman punya pandangan bakal kayak gimana nih perkuliahannya? Ayo sebelum aku yang memberikan materi, aku pengen teman-teman punya ekspektasi kuliahnya bakal kumaha gitu. Halo guys. Pasti banyak teori ya Bu. Banyak teori. Teori mah pasti. Segala sesuatu yang 2 SKS itu umumnya adalah teori. Dah ada yang masih kepengen liburan. Iya, lumayan sih. Liburannya cuma Masih pengen liburan, Bu. cuma 3 minggu kurang. Nggak ada sebulan. Ya, gitulah pokoknya. Nggak apa-apa lah, saya juga sebenarnya masih kepengen liburan. Cuma apa daya, karena sepertinya kita harus ditakdirkan untuk selalu bertemu dalam waktu dekat. Jadi di bulan Maret kita sudah ketemu lagi dengan mata kuliah baru. Asik. Hey, mudah-mudahan sih kalian gak enek sih sama bersama saya sampai semester ini. Oke. Oke, saya langsung ini aja presentasi buat matkul ini. Perkenalan untuk design thinking atau pola berpikir desain. Kenapa saya bilangnya pola berpikir desain aja, kenapa nggak design thinking? Karena
di dunia desain itu ada juga metode mendesain yang namanya design thinking. Sementara metode mendesain itu ada banyak macamnya. Jadi nanti daripada salah kaprah, oh ini maksudnya metode design thinking, bukan metode mendesain yang lain-lain. Daripada salah kaprah, mending kita sebut aja pola berpikir desain ya, PBD, pola berpikir desain. Oke. Untuk teman-teman, kalau yang namanya kita mendesain itu yang harus diingat kita sebagai desainer atau siapapun kita gitu, mau desainer kayak insinyur kayak, jika kita nantinya akan membuat suatu produk atau layanan atau jasa, itu semuanya dikarenakan karena adanya suatu permasalahan di suatu lingkungan atau di dalam suatu masyarakat dan lain-lain. Jadi kita selalu membuat sesuatu yang bisa menjadi solusi yang solutif efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bukan menambah masalah yang baru. Atau misalnya kalian membuat sesuatu tapi orang bingung, ini tuh buat apa ya buat saya gitu, apa gunanya buat saya. Nah, ini deh, sebelum saya mulai ke slide-slide yang itunya, saya mau ini, mangga, itu layar saya silakan di-pin, barangkali ntar bakal lebih kelihatan jelas nanti wajah saya sama apa yang saya pegang. Buat tidak kalau cuma yang dikecilin nanti nggak kelihatan. Oke, pertama itu saya bakal ngomongin berbagai macam produk. Ini punten kalau buatan cowok, barangkali produk yang saya pegang itu adalah banyakkan produk cewek. Ya, karena di rumah saya banyak cewek. Jadi banyak produk yang berhubungan sama perempuan. Cuma saya sebenarnya yakin produk mau cewek mau cowok sebenarnya banyak yang bisa menjadi contoh untuk design thinking. Jadi gini, setiap produk itu dibuat karena adanya kebutuhan. Teman-teman misalnya kok produksi minyak di wajahnya berlebihan sehingga muncul jerawat. Berarti teman-teman membutuhkan sesuatu untuk mengatasi kelebihan minyak untuk mencegah jerawat, kan kayak gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang kosmetik segala macam itu akhirnya menjawab kebutuhan teman-teman dengan menciptakan produk yang cocok untuk kulit wajah tipe banyak minyak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk berpikir desain. Karena adanya kebutuhan dan masalah, produsen kosmetik menciptakan produk untuk mengatasi kulit yang berminyak dan berjerawat seperti itu. Itu kan jadi solutif gitu. Nah, misalnya itu kayak gini. Teman-teman mungkin ada yang nggak suka sama minyak kayu putih. Di sini ada nggak ya yang nggak suka minyak kayu putih? Kalau dulu waktu saya ke sekolah itu ada teman saya nggak suka minyak kayu putih karena baunya itu nyengat banget. Terus akhirnya karena ada produsen minyak kayu putih itu melihat dan mendengar banyak keluhan dari para konsumen yang sebenarnya butuh fungsi dari minyak kayu putih, cuma baunya tidak tahan seperti itu. Nah, karena itu untuk kayak gini, ini yang saya pegang nih Fresh Care, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan deh ya. Kelihatan nggak nih, saudara-saudara? Kelihatan Bu. Akhirnya produsen minyak kayu putih menciptakan produk-produk yang fungsinya sama dengan minyak kayu putih, hanya saja ada aroma-aroma yang bikin tenang, bikin rileks, kan kalau aromaterapi kan dengan aromaterapi segala macam. Walaupun mungkin fungsinya tidak seampuh minyak kayu putih, sebutlah caplang gitu atau minyak kayu putih lang dan lain-lain. Tapi di balik itu semua ini menjadi solusi buat teman-teman yang nggak tahan sama bau minyak kayu putih, yang mungkin bikin tambah masuk angin, bikin tambah enak gitu ya misalnya. Terus biasanya ini juga produk perempuan lagi nih, ada yang pakai nggak? Jadi dia itu yang tipenya adalah sleeping mask. Ada juga yang kalau nggak salah dari produk ini juga, yang dia itu bisa jadi facial wash sekaligus buat jadi masker. Jadi dia menjadi masker sama produk untuk cuci muka itu dijadiin satu. Kenapa harus dibuat jadi satu gitu? Padahal biasanya kan dipisah. Berarti memang ada kebutuhan
yang membuat orang jadi kayak, aduh aku males beli macam-macam atau aku nggak tahu mana yang cocok, udah jadiin satu aja sekalian, satu produk aja. Jadi kalau aku mau maskeran bisa, mau cuci muka bisa, jadinya lebih hemat gitu. Dan alasan hemat dan kepraktisan bisa jadi alasan utama banyak produk-produk yang semua jadi dijadiin satu, 3 in 1, 2 in 1. Kopi-kopian dan lain-lain segala macam. Gitu. Terus aduh ini lagi-lagi produk cewek. Kasihan aku sama yang cowok-cowok. Jangan deh. Aduh. Atau yang kayak inilah biasa yang dekat teman-teman biasa pakai produk HP. Salah satu HP itu selalu HP atau sekarang ngomongnya smartphone gitu ya. Selalu ada inovasi terbarunya setiap tahun, nggak pernah berhenti, selalu aja ada yang dibagusin, dinaikin performanya. Kalau yang dulu cuma dipakai buat komunikasi, lama-lama bisa buat main game. Ya kan dulu main game. Nggak tahu teman-teman mengalami main game yang namanya Bounce nggak ya? Saya dulu suka main Bounce di HP Nokia. Terus yang ada segala macam gitu. Terus lama-lama dia nggak cuma buat main game, tapi juga jadi simbol gaya hidup. Dia jadi si bentuknya dimacam-macamin. Dulu Nokia tuh sempat jadi ada yang dulu orang tuanya punya HP Nokia nggak ya? Jadi bentuknya ngalamin. Oh ada. Sip ngalamin. Berarti Nokia. Berarti saya nggak ngomongin barang gaib lah ya gitu. Teman-teman nggak pernah ngalamin. Jadi dulu juga Nokia sempat cepet banget kalau misalnya ngeluarin bentuk baru, nih bentuknya begini, casingnya begini. Dan kayak wah itu bener, kalau misalnya ada orang beli atau teman-teman yang beli tuh kayak orang kaya, baru aja kemarin ada yang baru, sekarang udah baru lagi gitu. Cepet. Dan sekarang lama-lama kebutuhan orang itu nggak cuma buat main game dan lain-lain, internetan segala macem, daripada harus buka laptop, di sini semua jadinya. Sampai sekarang bisa dipakai buat nggak cuma buat internetan, tapi juga banyak hal lain kayak buat belanja barang. Ya misalnya dulu kan internetan cuma buat searching apa-apa, sekarang buat belanja barang, buat bayar PLN, buat bayar Gojek, bisa bayar Shopee, segala macem. Ya sampai ya apa segala macam semua bisa di sini gitu. Baca buku di sini, sekarang belajar juga di sini. Itu ya Allah. Ini adalah salah satu bentuk dari design thinking. Karena kebutuhan masyarakat, kebutuhan penduduk, siapapun itu semakin meningkat, sehingga produsen produk apapun atau penyedia jasa layanan apapun itu harus berpikir gimana caranya mereka bisa memenuhi kebutuhan dari si pelanggan mereka. Dan itu adalah salah satu jalan untuk survive di dunia yang semakin cepat ini. Gitu. Sampai sini bisa dimengerti nggak kira-kira metode pola berpikir desain itu seperti apa dari yang saya sampaikan tadi? Atau saya terlalu cepat? Aku paham. Oke. Nah, kalau begitu saya mau presentasi lagi yang ini aja. Oke, yang tadi itu kan yang saya omongin itu kebanyakan mengenai produk. Saya mau ngomongin penerapan pola berpikir desain itu di ranah yang lain yang selain produk. Oke. Di sini mungkin teman-teman kurang tahu mengenai Pak Widjoyo Nitisastro. Beliau ini dulu adalah Menteri Ekonomi Indonesia, era Pak Soeharto gitu segala macam. Jadi Bapak Widjoyo Nitisastro ini adalah salah satu orang yang salah satu menteri yang yang berpengaruh dalam terlaksananya program keluarga berencana. Loh, ini terus apa hubungannya sama Menteri Ekonomi menginisiasi program keluarga berencana? Karena beliau ini melihat permasalahan setelah dia meneliti se-Indonesia gitu,
bahwa orang Indonesia itu memang tinggi angka kelahirannya, hanya saja mereka rata-rata tidak mandiri. Mereka di bawah garis kemiskinan, mereka tidak produktif, tidak bisa memberikan sumbangsi kepada negara, yang justru bisa menjadi beban bagi negara. Rata-rata memang karena yang banyak anak ini, satu memang ada karena faktor kebudayaan, terus mereka juga lahir dari keluarga yang tidak bisa dikatakan tidak mampu gitu kan. Nah, dengan hal-hal seperti ini justru akan menjadi hal yang menjadi rintangan bagi Indonesia, walaupun waktu itu Presiden Soekarno sempat berkata bahwa negara yang kuat itu adalah kalau punya banyak masyarakatnya. Itu juga benar. Tapi kalau masyarakatnya banyak, cuma nggak bisa apa-apa, lemah gitu kan, fisiknya lemah secara pendidikan, jadi dia tidak bisa berpikir dengan berpikir yang produktif dan segala macam. Itu justru nanti akan menjadi masalah buat negara. Makanya waktu itu Bapak Wijaya Niti Sastro bersama timnya dari kelompok keuangan ekonomi lainnya menginisiasi Indonesia harus membatasi jumlah kelahiran, dan tercetuslah program keluarga berencana. Jadi keluarga berencana itu karena Bapak ini salah satunya, Menteri Keuangan kita zaman dulu. Oke, yang berikutnya. Ada yang pernah dengar mengenai Bapak Dr. Lee Darmawan? Ada yang punya saudara yang di bidang kesehatan? Nggak punya, Bu. Oh, nggak punya. Oke, teman-teman, kalau yang di sini itu adalah salah satu dokter yang punya banyak gelar. Dalam artian, kalau kita kan biasanya dengar dokter tuh dokter ahli gigi, dokter ahli tulang gitu, atau dokter ahli syaraf. Tapi dokter yang satu ini dia punya banyak gelar. Jadi bukan cuma dokter ahli jantung, tapi juga dokter ahli paru-paru, dokter ahli syaraf, dokter ahli penyakit dalam, bla 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 gitu. Dia punya berbagai macam gelar kedokteran. Jadi dia ahli di berbagai hal untuk bagian kesehatan. Nah, dokter Lee ini dia kalau umumnya dokter itu dia kerja di rumah sakit yang di rumah sakit di darat gitu ya. Dia ini menginisiasi adanya rumah sakit terapung. Di sini saya akan kasih tahu rumah sakit terapung.